Pembelajaran jarak jauh, simulasi dan komunikasi digital. Kompetensi dasar 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, eksposisi, dan persuasif. Adapun tujuan pembelajarannya 3.3.1 menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, dan naratif. 3.3.2 membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, eksposisi, dan persuasif. Menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Ciri-ciri narasi menurut Gorif Keraf. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu. 3. Berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang keempat, ada konflik. Sedangkan ciri-ciri argumentasi, yang pertama, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua, memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik. Yang ketiga, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Dan yang terakhir, penutup berisi kesimpulan. Ciri-ciri deskripsi. 1. Melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu. Yang kedua, bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami, atau mendengar sendiri suatu objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, sifat penulisannya objektif karena selalu mengambil objek tertentu yang dapat berupa tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan. Dan yang keempat, penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis, objektif, impresionistis, subjektif, atau sikap penulis. Membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun dengan baik dan saling berkaitan satu sama lain, yang menggambarkan ide atau pokok pikiran yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Yang pertama, paragraf narasi. Menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Contoh, tepat ketika tanggal 10 Maret, sekolahku libur selama 9 hari dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu aku memilih berlibur ke pantai Parangtritis. Pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua perbekalan yang nantinya diperlukan. Sepanjang perjalanan, aku iringi dengan nyanyian lagu riang. Betapa senangnya aku ketika sampai di pantai tersebut. Dengan hati sukaria, aku sambut pantai Parangtritis dengan senyumku. Pantai Parangtritis, pantai nan elok yang menjadi favoritku.
Tanpa menyia-nyiakan waktu, aku mengajak kakakku untuk bermain air. Ku ambil air dan aku ayunkan ke mukanya. Dengan canda tawa, kami saling berbalasan. Puas rasanya. Terasa hilang semua kepenatan karena kesibukan tiap harinya. Di sana, aku dan seluruh keluargaku saling berfoto-foto untuk mengabadikan momen yang indah ini. Tak terasa waktu berjam-jam telah kuhabiskan di sana. Hari pun mulai sore, menandakan perpisahan dan kembali pulang. Tak rela rasanya kebahagiaan ini akhirnya selesai. Dalam benakku, aku akan kembali esok. Dua, paragraf deskripsi. Menggambarkan sesuatu objek secara terperinci atau mendetail sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri. Contoh, masih melekat di mataku pemandangan indah nan elok pantai Parangtritis. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku, serasa ingin mengajak bermain. Air yang jernih dan pasir putih lembut yang menghampar luas tanpa ada tumbuh-tumbuhan atau karang yang menghalangi membuatku ingin kembali lagi. Di sebelah kanan kiri aku memandang air laut sejauh mata memandang. Pantai dengan bukit berbatu, pesisir, serta pemandangan bukit kapur di sebelah utara pantai. Kurasakan dingin membasuh kakiku, karena ombak menghempas kakiku, dan terasa asin. Air itu ketika bibirku terkena percikan. Sepanjang aku berjalan, hampir pinggiran pantai dipenuhi oleh pengunjung wisatawan. Kulihat ada yang berlari, berkejar-kejaran di bibir pantai, bermain bola, bermain dengan air, berfoto-foto dengan latar sekitar pantai. Tapi yang paling membuatku tertarik, kulihat ada beberapa turis mancanegara yang menikmati keindahan pantai ini dengan naik delman. Seperti apa yang aku lihat, pantai ini memang sangat ramai pengunjung. Tak pernah sunyi pantai Parangtritis. Tiga, paragraf eksposisi. Menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi atau menambah wawasan. Contoh, Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia yang terletak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta, selain objek pantai lainnya seperti Samas, Baron, Kukup, Krakal, dan Glagah. Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar, juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi. Di sekitar pantai, gunung pasir tersebut biasa disebut gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak Pemda Bantul dengan cukup baik, mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis. Selain itu, ada pemandian yang disebut Parangwedang. Konon, air ini pemandiannya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit kulit. Air dari pemandian tersebut mengandung belerang yang berasal dari pegunungan di lokasi tersebut. Air panas Parangwedang dialirkan ke pantai Parangtritis untuk bilas setelah bermain pasir, dan juga mengairi kolam bermain anak-anak. Di Parangtritis ada juga ATV.
kereta kuda, dan kuda yang dapat disewa untuk menyusuri pantai dari timur ke barat. Selain itu juga, Parangtritis sebagai tempat untuk olahraga udara atau aeromodeling. Empat, paragraf argumentasi. Mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Contoh, Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Parangtritis, Bantul adalah akibat terseret rip current dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat, tetapi juga mematikan. Jadi, banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis, juga menambahkan bahwa di sepanjang Pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung atau pusaran air yang tepatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Lima, paragraf persuasi. Karangan yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Contoh, Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal, ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis, Bantul adalah akibat terseret rip current dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat, tetapi juga mematikan. Jadi banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis, juga menambahkan bahwa di sepanjang Pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung atau pusaran air yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Oleh karena itu, selayaknya warga masyarakat tidak lagi percaya hal-hal gaib dan bisa mengedepankan penalaran logika atau akal sehat. Pemerintah daerah pun sebaiknya memberikan pemahaman yang benar mengenai penyebab bencana laut kepada warga di sekitar pantai. Informasi tersebut dapat diteruskan kepada wisatawan yang guna meningkatkan kewaspadaan mereka. Tugas mandiri. Buatlah salah satu contoh dari kelima paragraf di atas. Tuliskan di kertas, kemudian kalian foto dan upload ke link tugas mandiri. Link tugas mandiri akan dikirim atau di-share ke grup WhatsApp kalian. Link mandiri akan di-share setelah kalian memahami materi di atas. Selamat belajar.